dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa, di mana Tuhan masih menyertai kami hingga malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam peristirahatan kami ingin mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk mengerti akan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023, Jumat 18 Agustus 2023. Dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, dimulai dari ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-44. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 41. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ajarku mengucap syukur. Ketika keadaan baik, mudah bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi ketika kita diperhadapkan pada satu kondisi yang sangat mendesak dan yang tidak enak, masihkah kita bisa mengucap syukur atau bersyukur kepada Tuhan? Yesus beberapa kali diperhadapkan pada kondisi yang sulit. Tapi saat itu dia malah mengucap syukur. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita di malam hari ini, peristiwa kebangkitan Lazarus sebenarnya adalah salah satu dari serangkaian tanda yang dimulai sejak mukjizat air menjadi anggur di Kana. Semuanya bertujuan untuk membuat orang-orang yang melihat Yesus dan juga para orang-orang yang ada di sekitar itu percaya pada Yesus bahwa dia adalah Sang Anak Allah yang diutus oleh Bapa. Di ayat 41 sampai 42, doa Yesus yang merupakan salah satu tanda kedekatan Yesus dan komunikasi yang intens di antara Sang Anak kepada Bapanya. Namun yang paling penting adalah kedekatan itu juga dibuktikan dengan kebangkitan Lazarus. Panggilan Yesus berkuasa untuk membangkitkan Lazarus yang telah mati 4 hari. Keadaan saat itu benar-benar tidak enak bagi Yesus. Hatinya gundah gulana. Dia merasakan sedih karena sahabatnya meninggal. Dan di saat yang sama pula, masa mulai kasak kusuk meragukan akan kuasa Yesus. Tentunya itu menjadi tekanan yang sangat luar biasa. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang menekan itu, Yesus malah mengucap syukur kepada Allah Bapa. Perkataan pertamanya sebelum menyuruh Lazarus keluar adalah, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Kenapa Yesus bisa mengucap syukur di saat itu? Karena Yesus merasakan, karena dia tahu Allah akan bertindak dengan kuasanya. Dia memiliki keyakinan bahwa Allah Bapa sanggup bekerja dalam segala keadaan apapun untuk mendatangkan kebaikan. Kepercayaan inilah yang membuat Yesus mampu bersyukur. Walaupun pada saat itu mukjizat itu belum terjadi. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah saat ini kita juga pernah atau sedang menghadapi masalah? Apakah masalah itu memampukan kita untuk sukar dan sulit mengucap syukur? Jangan salah, kita tidak mensyukuri masalahnya. Tapi kita mensyukuri betapa besarnya peran Allah dalam masalah yang kita hadapi, sekalipun saat itu sepertinya belum ada jalan keluar. Ucapan syukur
tidak serta-merta akan mendatangkan atau mendapat mukjizat. Tapi setidaknya kita bisa membuat iman kita tetap teguh menanti jawaban daripada Tuhan. Saat ini, satu hari setelah kita merayakan kemerdekaan, ulang tahun NKRI yang ke-78, merdeka. Sukacita kemerdekaan telah kita rasakan. Tentunya di dalam sukacita itu masih banyak gelombang-gelombang kehidupan yang harus kita lewati. Dan bagaimana caranya kita menunjukkan kecintaan kita dan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita menjaga NKRI ini untuk tetap satu, aman di dalam Kristus. Mari kita menjaga apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, di mana kita telah diberikan kemerdekaan untuk mengucap syukur atas pemberian Tuhan kepada tanah air kita. Karena itu, tunjukkanlah panggilanmu sebagai orang percaya yang selalu mengucap syukur dalam segala hal, termasuk di dalam menjalankan hidup sebagai rakyat di mana kita berdiri di tanah NKRI ini. Merdeka dan ajarlah selalu untuk mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Bapa. Di malam hari ini kami mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Atas apa yang telah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Sesulit serumit apapun yang harus kami jalani, Kau mengajarkan kami untuk mengucap syukur. Agar apapun yang kami lakukan, segalanya berpengharapan di dalam Tuhan saja. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Bapa. Engkaulah menjadi pegangan kami. Dan kami mengucap syukur atas segalanya. Berkati kami dalam perjalanan hidup kami. Berkati NKRI yang telah merayakan ulang tahun ke-78. Kami sungguh berbangga sebagai rakyat Indonesia. Karena kami yakin dan percaya Tuhan telah menempatkan kami di NKRI ini dengan satu tujuan, menciptakan kedamaian dan sukacita. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.